Asik dalam kesendirian boleh, tapi jangan terlalu terjebak dengan kesendirian. Me time itu boleh, tidak ada masalah kok. Me time itu boleh, tapi jangan terlalu jauh dengan realitas. Sebab kalau selalu terlalu jauh dari realitas, me time-nya terlalu banyak, maka saudara akan kehilangan kontak dengan sosial. Akhirnya apa? Orang bilang autisme sosial. Assalamualaikum Ustaz, apakah normal bila asik dalam kesendirian? Semacam enjoy my own company, terima kasih. Asik dalam kesendirian boleh, tapi jangan terlalu terjebak dengan kesendirian. Me time itu boleh, tidak ada masalah kok. Me time itu boleh, tapi jangan terlalu jauh dengan realitas. Sebab kalau selalu terlalu jauh dari realitas, me time-nya terlalu banyak, maka saudara akan kehilangan kontak dengan sosial. Akhirnya apa? Orang bilang autisme sosial. Kalau sudah autisme sosial, pada saat nanti Anda membutuhkan bantuan orang lain, Anda akan menjadi tidak punya tempat untuk bersandar untuk mencari solusi atau minimal mendengarkan permintaan Anda. Kalau Anda sendirian dalam diri dalam konteks untuk berzikir kepada Allah boleh, karena berzikir itu akan susah kalau kemudian kita di hadapan orang lain. Baca tasbih temannya depan sambil curhat, astagfirullah, astagfirullah, enggak bakalan selesai itu. Ya, oke. Boleh, tapi ada kadarnya, ada kadarnya. Dalam bahasa Islam itu disebut dengan uzlah. Uzlah itu menyendiri. Kalau dulu uzlahnya orang-orang para sufi itu mereka pergi ke hutan, pergi ke tengah laut, ke tengah pulau, lalu mereka uzlah di sana, bertapa di sana. Tapi untuk sekarang, maka uzlah itu tidak harus di situ. Uzlah itu bisa terjadi di dalam kamar saudara sambil berzikir kepada Allah pada situasi apapun yang saudara inginkan. Oke, kira-kira begitu. Baik. Saya pernah baca, katanya Ali pernah bilang, 6 kalau saya berdoa dalam apa ini? Kalau saya berdoa dan terkabul, saya senang, dan kalau saya berdoa dan tidak terkabul, saya lebih senang, karena berarti keinginan Allah yang lebih baik dan benar. Husnudzon kepada Allah. Betul. Begini, Anda yakin nggak bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa kita? Kalau saudara tidak yakin, itu diragukan keimanannya. Kenapa? Karena iman, salah satu iman itu adalah iman kepada kitab Allah. Apa pernyataan Allah dalam kitab Allah? Ud'uni astajib lakum. Cuman metode jawabannya Allah tidak selalu kontekstual linear dengan cara berpikir kita. Tidak selalu kontekstual dengan cara berpikir kita. Bisa jadi bukan berarti Allah akan menjawab doa kita dalam 3 bentuk. Bisa jadi begitu kita berdoa langsung dikabulkan. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi ditunda pengabulannya, ya, pemenuhannya pada momen yang paling tepat. Contoh nih ya, saya sudah buktikan teman-teman sekalian. Pada saat dulu masih awal-awal saya menikah, saya ngontrak. Istri saya ngomong begini, Mas, ya apa kalau kita beli mobil? Saya langsung mikir, doa sama Allah, ya Allah mobil, ya Allah. Setiap mobil yang lewat saya sholawatin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada mobil yang parkir saya sentuh, saya elus-elus sambil baca sholawat. Ternyata berhasil? Enggak. Gimana bisa berhasil? Garasi mobil belum ada. Paham? Artinya kalau Anda meminta kepada Allah untuk dikabulkan doanya, please dia siapkan mangkok di dalam doa saudara. Ya. Contoh begini, ya Allah kirimkan saya sebagai pasangan yang soleh ya Allah. Tapi ditanya, sudah siap nikah? Belum. Ya enggak jadi doanya. Maka Allah akan mengabulkannya dalam momen yang paling tepat. Tepat dalam konteks apa? Sesuai dengan ketentuan Allah. Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Yang ketiga, kalau Allah tidak menjawabnya di dunia, maka doa-doa semua itu akan dikabulkan, akan diakumulasi nanti di akhirat sebagai bentuk ibadah yang tidak ternilai, yang luar biasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh begitu. Makanya ini benar ini. Dikabulkan, alhamdulillah, berarti itu momennya pas. Enggak dikabulkan berarti Allah paling tahu yang terbaik. Kalau ini bisa saudara pertahankan, maka iman saudara menjadi jauh lebih kuat. Apapun kondisi masalah saudara hadapi, itu akan bisa diselesaikan meskipun dengan hanya keyakinan ini. Husnudzon dengan Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Apa kata orang barat? You are what you think. Tapi mereka tidak percaya dengan Tuhan. Kalau kita percaya dengan Tuhan, dengan Allah, berarti you are what Allah
think about you. Ya. Kemudian, nah cara kita tahu dengan apa Allah menggantikan yang kita minta itu bagaimana? Oke, ini menarik ini. Misalkan begini, pada saat kita minta ya Allah, bisa gini, ini pernah kejadian teman-teman sekalian. Ada teman saudara itu berharap bisa ikut kompetisi di luar negeri. Di luar negeri. Dia berdua dia sangat berharap bisa ikut kompetisi di luar negeri itu. Begitu waktunya berangkat kompetisi dia nggak terpilih. Oh dia langsung merasa ya Allah saya udah persiapan sudah setengah tahun tapi kok nggak terpilih. Rasanya sesak banget teman-teman lihat dia ini salahnya dia juga sih ngapain stalker statusnya temannya gitu. Dia lihat temannya lagi naik pesawat dia sakit hati. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Jadi nanti juga saya minta cerita tentang kasus pesawat yang jatuh yang dari terbang mau ke Batam itu. Begitu ketahuan ternyata teman-teman yang berangkat itu terjadi kecelakaan di luar negeri. Masya Allah dia langsung bersyukur. Seandainya saya berangkat seperti teman saya, mungkin saya sudah tidak akan pernah ada lagi. Jadi apa yang harus disyukuri teman-teman sekalian? Ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, langsung berpikir, apa maksud Allah di balik jawaban ini semua? Langsung Anda fokus pada sisi positifnya. Ingat, husnul dzan. Kalau Anda pikir Allah itu jahat, maka kehidupan akan jahat kepada diri kita. Biasanya kan orang kalau berdoa dan tidak dikabulkan malah kesel. Ya, itu karena menggunakan logika manusia, bukan logikanya Allah. Ingat, kewajiban kita adalah berdoa, jangan memaksa Allah untuk menjawab doa kita karena kita bukan Tuhan. Kalau kita memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita ketika kita minta, maka jatuhlah harga diri Allah sebagai Tuhan. Paham ya logikanya ya? Sip. Jangankan Tuhan, Anda minta Pak Rektor untuk manu dengan Anda aja bisa berabe loh masalahnya itu. Oke, karena dia juga tidak menyadari dengan apa Allah mengganti keinginannya. Itu, terima kasih. Husnul dzan dengan Allah. Allah pasti punya jawaban yang terbaik atas realitas apa yang kita hadapi dalam kehidupan.